Lutfi, Mbak Maya, Mbak Nurul, Mbak Nadia, dan Mbak Naziha. Nah, kedatangan kami ke sini, Mbak, ini kami itu mau bercerita-cerita nih sama Mbak Okta. Mbak Oktanya bersedia nggak? Boleh. Nah, dari rekam medis yang saya baca, benar ya Mbak Okta ini sering mendengar suara-suara yang tidak dikenal seperti gamelan ataupun suara lain yang mungkin Mbak Okta sendiri dengar, tapi orang lain nggak dengar. Iya. Benar. Suaranya selama berapa kali? Tahunya bisa sampai 10 menit. Nah, selama Mbak Okta mendengar suara itu mengganggu nggak sih Mbak? Kamu saya mau tidur. Gitu. Nah, selama Mbak Okta mendengar suara itu biasanya Mbak Okta melakukan apa? Tahu dari kelas Oh gitu ya Mbak. Nah, di sini Mbak Okta itu termasuk ke dalam halusinasi. Nah, Mbak Okta tahu nggak sih apa itu halusinasi? tahu. Nah, nggak tahu ya Mbak. Jadi dari cerita Mbak Okta dan rekam medis yang saya baca, Mbak Okta ini kan sering mendengar suara-suara yang tidak dikenal nih, seperti gamelan, dan Mbak Okta sendiri yang mendengarkan, orang lain tidak mendengarnya. Nah, ini udah termasuk ke dalam halusinasi. Nah, cara mengatasinya akan dijelaskan sama Mbak Maya. Nah, iya ya Mbak, tadi kan Mbak mengatakan ada suara gamelan-gamelan itu ya Mbak, itu sangat mengganggu kan. Nah, nanti saya akan mengajarkan bagaimana sih untuk mengatasinya. Jadi, yang pertama cukup kedua tangannya ditaruh di telinga begini, terus nanti pejamkan mata Mbak, sehabis itu tarik nafas dan katakan pada suara itu, bilang saja, pergi kamu, jangan ganggu saya. Seperti itu ya Mbak. Itu selama suara itu sudah hilang, itu Mbak melakukan berulang kali ya Mbak sampai suara itu hilang. Mbak, apakah sudah paham? Kalau sudah paham, coba perhatikan Mbak bagaimana tadi yang saya jelaskan. Itu telinga ya. Ya, Nafas. Pergi kamu, jangan ganggu aku ya. Aku mau tidur. itu ya begitu Mbak. Nah, nanti di sini saya punya catatan kecil ya Mbak. Nanti bisa dicetakin sesuai ya aktivitas Mbak ketika sudah dilakukan kemarin. Dan nanti untuk pengobatannya bisa dijelaskan oleh teman kita Mbak Khofifah, Mbak Nadia, dan Mbak Nadia. Silahkan Mbak. Sebenarnya Mbak mau udah pernah minum obat. Itu obatnya apa aja? Yang saya tahu sih ada benzodiazepin. Mbak minumnya sama Kalau Mbak minum obat itu efeknya apa ya Mbak? Setahu Mbak. biasanya sih tadi saya jadi bisa tidur. Terus kalau Mbak minum obat ada efeknya atau tidak? Bisa gitu. Oke. Jadi Mbak jadi belum tahu keuntungan lebih banyak mengenai obat ini ya Mbak. Nanti akan dibahas oleh teman saya yaitu Mbak Oki. Baik, Mbak tadi menjelaskan kalau ini obatnya benzodiazepin ya Mbak. Untuk kandungannya sendiri memang benar ya Mbak, itu untuk mengurangi kecemasan dan insomnia atau tidak bisa tidur. Dan untuk kerugiannya jika Mbak tidak minum obat ini, nanti Mbak akan merasa cemas dan tidak bisa tidur. Mungkin itu saja ya Mbak. Baik, mungkin itu saja Mbak yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin besok ya Mbak, besok ada perawat lagi atau teman kita yang datang lagi. Nah, sebelum kita keluar, apakah ada yang ditanyakan Mbak seputaran yang kita ceritakan barusan? Belum ada ya Mbak ya. Beda, mungkin itu saja. Kami permisi ya Mbak. Selamat pagi. Terima kasih ya. Iya. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Saya perkenalkan, di sini saya Muhammad Raihan dan bahkan saya Muhammad Rina. Di sini dengan Mbak Rita betul? Iya betul. Mbak Rita seperti kemarin bahwasanya untuk pada pagi hari ini pukul 8 akan dilakukan kami akan menjelaskan terkait dengan SP atau cara SP3, cara mengontrol halusinasi.
yang kami butuhkan ada 15 menit. Apakah Mbak Rita bersedia? Untuk 15 menit ke depan, apakah Mbak Rita yang akan di ruangan ini atau di taman atau di mana Mbak Rita? Di ruangan ini ya Mbak Rita. Langsung kita mulai saja ya Mbak Rita untuk SPDD ini menjelaskan mengenai kemampuan halusinasi Mbak Rita. Mbak Rita mengalami halusinasi seperti apa ya Mbak? Biasanya itu ada suara-suara gitu sama ada bayangan-bayangan diri saya. Aktivitas apa sih atau cara bagaimana Mbak agar suara itu hilang? Yang Mbak Rita lakukan tuh caranya gimana? Biasanya saya cuma berterima aja. Iya. Cara yang dilakukan Mbak Rita tadi sudah benar ya Mbak ya, namun bisa dilanjutkan juga dengan cara misalnya ada suara halusinasi suara yang Mbak Rita alami, Mbak Rita akan melakukan cara yaitu menggunakan Mbak bisa digabungkan juga sambil menutup telinga dan menutup mata. Mbak Rita bicara di dalam hati Mbak Rita bahwa jangan ganggu aku, itu suara palsu gitu ya Mbak Rita, sambil Mbak Rita percaya bahwa suara itu akan hilang dengan sendirinya. Baik, jika nanti ada bayangan juga yang Mbak Rita lihat gitu juga Mbak Rita bisa berteriak atau bicara di dalam hati, jangan ganggu aku, itu cuma bayangan palsu gitu ya Mbak Rita. Atau Mbak Rita bisa melakukan kegiatan yang membuat halusinasi itu menjadi hilang. Itu apakah Mbak Rita akan menggunakan? Itu sedikit menambahkan, jadi sekali ya tadi disampaikan oleh kita. Jadi untuk saat ini bagaimana perasaan ibu? Saya sudah berbicara dengan ibu. Oke, jadi itu kan misalnya ada suara yang terus-terusan untuk menghantui ibu atau suara yang tiba-tiba, ibu benar yang disampaikan oleh dengan ibu itu dengan cara ibu bernyanyi, atau ibu mencuci piring, atau ibu keluar untuk menghiraukan suara-suara tadi. Saya izin bertanya kembali dengan ibu. Coba saya tanya, dari yang disampaikan oleh ibu Iva, ibu bisa nggak menjelaskan dari penjelasan tersebut? Ya tadi kan kalau misalkan ada suara itu tinggal tutup telinga sambil tutup mata sambil berbicara di dalam hati, pergi sana jangan ganggu aku, kamu suara palsu, kamu bayangan palsu gitu sampai suaranya hilang. Bagus ya Bu ya. Saya sarankan nanti ibu terus minum obat ya, terus dieksperimen dengan dokter ya Bu ya. Mungkin dari saya dan dari Bu Iva juga cukup untuk waktunya. Terima kasih ibu telah berkooperatif kepada kami. Kami izinkan untuk pamit ya Bu ya. Selamat istirahat ibu. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Rita. Mbak Rita, hari ini tampak segar sekali ya. Bagaimana untuk perasaan hari ini Mbak Rita? Agak sedikit sih. Apakah Mbak Rita sudah siap untuk berbincang-bincang? Sudah. Apakah Mbak Rita masih mendengar suara-suara yang kita bicarakan kemarin? Masih kadang Seperti janji kita, bagaimana kalau kita sekarang berbincang tentang obat-obat yang akan dikonsumsi Mbak Rita? ya Untuk tempatnya Mbak Rita berkenan di mana ya? di ruangan ini saja. Kalau misal di ruangan bagaimana? Di ruangan ini saja kan. Kita kan nanti akan mulai kurang lebih 20 menit ya Mbak. Ya, Apakah setuju? ya saya setuju. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky. Baik, selamat pagi Mbak. Berikut ada obatnya Mbak ya yang harus diminum setiap hari, ada dua. Yang pertama itu diazepam 10 mg yang warnanya pink ini ya Mbak. Kemudian yang satunya itu ada benzodiazepin yang 15 gram warna putih. Nah, kedua obat ini diminum selama siang, sehari 2 kali yaitu siang dan malam. Kemudian kalau yang warnanya pink
ngantuk, udah terus menerus, dan kencingnya tidak lancar ya Bu ya. Mungkin apakah sudah kita sibuk? Itu sudah. Baik, ini Ibu bisa diterima obatnya. Nanti tolong bisa disampaikan ke dokter ya Ibu tentang apa yang Ibu rasakan selama Ibu meminum obat ini. Obat ini dia harus diminum terus ya Bu ya, mungkin beberapa bulan ke depan. Seperti itu Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kepala dokter.